sejarahnya, bahkan kalau perlu antropologi bangsanya itu apa. Dengan demikian ketika saya menyelakukan sentuhan-sentuhan khusus tentang dakwatul Islam, mereka bisa menerima. Kenapa para wali berhasil? Karena bangsa Hindu, bangsa Nusantara pada waktu itu dalam beragama Hindu menggunakan Pancasrada. Pancasrada itu berasal dari satu, adalah Atman atau Brahman. Brahman awal muawal, yang disebut Brahman itu sama dengan Tuhan atau Allah. Brahman ini menurunkan cahaya. Percikan cahaya itu disebut Atman. Jadi kalau di dalam Islam itu ada Allah, ada Nur Allah. Nur Allah ini turun menjadi nabi-nabi dan menjadi alam semesta, menjadi manusia. Mirip kan? Maka ada upaya-upaya untuk menyatukan diri manunggaling kawula Gusti. Orang-orang Hindu itu kemudian melakukan upasada, melakukan gerakan-gerakan yang disebut dengan karma, berbuat baik sebaik-baiknya. Di dalam Islam sama. Untuk kita mencapai kepada Allah, kita melakukan tahali, melakukan taholi, melakukan penyucian diri, melakukan menutup amalan-amalan buruk dengan amalan-amalan baik agar tercapai tajalli nur Allah, tajalli, tercapai tajalli. Itu disebut dengan karma. Dari Brahman, Atman, karma. Lalu di sini ada reinkarnasi. Gitu loh. Jadi ada 5 dasar di dalam agama Hindu. Ketika datang Islam mirip gitu loh, mirip banget. Maka karena bangsa Nusantara ini tidak mau gelut-gelutan, ya sudahlah wong sama aja, cuman istilahnya yang berbeda. Maka dengan cepat di seluruh dunia kisah, sejarah, hikayah masuknya ajaran Islam menyatu di tanah Jawa ini paling lembut, tanpa gesekan, dan penuh dengan harmoni kehidupan. Maka banyak sebagian kayak sembahyang itu masih dalam bahasa Hindu. Ya memang kenapa? Kayak pondok pesantren itu dulu namanya mandala. Orang-orang Hindu, sanggar ben ora padha karo Hindu, di Jawa terkenal dengan langgar. Ya kan? Poso. Nah, sekarang aja kemudian diarab-arabkan. Maka saya tidak pernah menyebut musola, langgar, supaya kita tidak menyakiti, gitu loh. Musola tempat untuk sholat, iya. Lah masjid tempat untuk sujud, lah padha wae to dengan langgar. Sementara saudara kita menyebut dengan sanggar. Di Kudus demikian toleransinya, sampai Sunan Kudus sendiri tidak pernah menyembelih sapi karena sapi dianggap makhluk suci oleh saudaranya yang beragama Hindu. Bentuk Masjid Kudus sendiri bentuknya adalah bentuk Majapahit, gapuranya gapura Majapahit kayak yang ada di Bali sekarang ini. Tidak ada keributan, apalagi terus mau mendongkel, membongkar akar-akar bangsa Indonesia yang sudah berbentuk syariah bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dongkel menjadi sistem khilafah, sistem ini. Kemudian budayanya yang sudah biasa pakai udeng, pakai baju bagus-bagus, sarungnya bagus-bagus, tiba-tiba grombyang-grombyong kayak daster, bedakan perempuan sama laki-laki susah. Lah di Arab begitu, ya silakan, jangan dibawa ke sini dong. Di sini itu ketika kalian memakai jubah gerombang-gerombong begitu, sadar nggak sampean bahwa sampean semuanya mengaplikasikan agama sekaligus meracuni bangsa Indonesia, membunuh bangsa Indonesia, mematikan ekonomi bangsa Indonesia. Why? Di Indonesia ini ada baju yang bagus,
ada sarung BHS, ada iket, ada batik, ada lurik, ada stilirisasi di dalam baju-bajunya. Nah kalau kemudian semua pakai gerombang-gerombong kayak satpamnya Arab sana, kayak sopir taksinya Arab sana, pengusaha batik mati, yang jualan malam tidak bisa mengikuti dan mendapatkan hasil, yang hidup dalam kesenian industri batik tulis yang di dunia diakui dengan harga yang jutaan, tidak ada yang mesan. Anda menjadi agen pembunuh bangsa sendiri tetapi tidak sadar. Makanya ini di Bali kemudian kemarin saya juga diundang bahwa ini ada 2 aliran baru yang masuk ke sana menyederhanakan upacara ini. Janganlah, Bali itu sudah diberikan merupakan surga yang penggalan surga yang jatuh ke bumi. Jangan kemudian bahwa sampean karena beragama tertentu merombak yang sudah ada atau malah nempel di cabang sebagai benalu yang menyedot nutrisi tumbuhan induknya. Jangan. Kenapa wayang? Nah, dari Hindu yang demikian hebatnya ini sampai kepada reinkarnasi itu. Loh, reinkarnasi itu apa memang mirip dengan Islam? Islam tidak mengatakan reinkarnasi, tetapi ada ayat yang menyebutkan wala tasabbanalladzina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati. Dia masih hidup dan diberikan rezeki yang jauh lebih besar daripada saat dia hidup. Bentuknya bagaimana? Bisa ditafsirkan macam-macam. Bahwa Anda menafsirkan yang lain, oke silakan. Tetapi bangsa Jawa karena memiliki khasanah budaya yang tinggi, maka ayat ini bermakna lain, akan ditafsiri lain. Dan itu sah-sah saja. Bahwa tafsir Al-Quran aja ada 80 jenis tafsir. Dan benar semua. Kebenaran relatif karena kebenaran yang hakiki dan mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menceramai, mendakwai orang yang memiliki budaya tinggi harus dengan budaya tinggi. Maka Anda harusnya salut dengan para wali songo. Tapi Anda malah mengatakan wali songo itu tidak ada. Gendeng mangan sabun sampean ini. Sembarang kok dikatakan haram. Sembarang dikatakan tidak ada. Sembarang dikatakan gotak-gatik gato. Ada sejarahnya. Wayang itu kisah-kisah yang melegenda dan menjadi buku yang luar biasa, warisan budaya bangsa Nuswantara ratusan ribuan tahun yang lalu. Lah kok ada sekurang-kurangnya Anda kenapa tidak salut gitu loh? Ada cerita apa yang bisa menyamai wayang? Coba carikan bandingnya. Ada nggak yang bisa menyamai wayang? Nggak ada. Di situ ada humor, di situ ada musiknya, sendera tarinya, ada gamelannya, dan itu tidak pernah bisa diimitasi gamelan, bunyi gamelan itu. Baik oleh tokoh yang paling hebat di Eropa atau di Amerika. Tapi alat musik yang lain bisa dengan organ, bisa dengan yang lain, dengan piano masih bisa. Tapi gamelan tidak bisa. Ini butuh laras, butuh ketebalan. Maka bentuk-bentuk alat musiknya pun bermacam-macam. Ada kenong, ada kempul, ada gong, ada gender, ada rebab, ada siternya, ada kendangnya. Dan itu ritmis gitu. Karena apa? Asketik. Ning nong ning nong ning gung, ning nong ning gung. Ada gung. Bentuk penyelesaian sebuah oktav dalam musik. Gradasinya. Dan ini proses manusia karena sesuai dengan jiwa manusia. Jadi ketika masih muda ya ning nong ning nong ning nong ning nong, tapi kalau sudah gung sudah Jawa. Sudah makrifat, maka jangan dikatakan Jawanina Sasi. Jowo itu artinya orang yang sudah makrifat. Ya kalau sampai dikatakan ini adalah logo
kayak yang kemarin geger ini Gus Yakut bikin logo kayak gunungan gitu, dianggap Jawanisasi. Jawanisasi itu artinya bangsa Indonesia sudah makrifat, sudah bijaksana. Maka kalau ada orang cangkeman terus itu disebut belum Jawa, artinya belum makrifat, belum bijaksana, belum arif. Sampai tuh katakan Jawanisasi. Yang dipinterke ben pinter sampean malah begitu. Itu kan hanya lambang saja. Itu kan juga tulisan Arab itu. Halal tapi dibentuk dengan gunungan. Masa mau dibentuk Ka'bah? Bagaimana kamu ini? Loh ini kan kayak huruf Jawa. Lah bunder itu malah kayak Yahudi. Segitiga sama sisi itu lambang Yahudi. Rantai lambang Yahudi. Mau dibentuk kayak apa? Kayak lambang PKS itu tanduk kembar Yahudi. Ini Jawa punya kebijaksanaan sendiri, dan gunung itu di dalam cerita ke orang Jawa itu adalah awal akhir. Ya awalun, ya akhirun, ya dohir, ya batin, karena di dalam gunung itu memuat kisah karakteristik setiap manusia yang ada di dunia ini, kemudian disebut dengan bayangan manusia. Bayangan bahasa Jawanya wayang, ayang-ayang jadi wayang. Kekaramannya di mana? Coba Anda datang ke sini, tanya soal wayang tak jelasin.